Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita mulai berita hari ini. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, seorang pemancing yang hanyut terseret ombak di pantai Poncomoyo berhasil ditemukan di kawasan Pantai Pancer dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan tepat berjarak 12 km dari bibir pantai. Dalam proses evakuasi tersebut, tim SAR gabungan juga dibantu oleh beberapa nelayan setempat. Pemirsa, pemancing yang hanyut terseret ombak pantai Poncomoyo, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan dibantu oleh nelayan setempat pada Selasa 2 Maret 2021. Korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa, di mana dalam proses pencarian tersebut telah memakan waktu hingga 3 hari lamanya. Lokasi penemuan sendiri berada di Pantai Pancer, Kecamatan Pesanggaran, dengan posisi penemuan berjarak 12 km dari bibir pantai serta 14 km dari lokasi kejadian. Korban sendiri ditemukan mengapung oleh salah satu nelayan yang hendak menangkap ikan dan saat itu juga menginformasikan kepada petugas Basarnas guna menindaklanjuti laporan tersebut. Saat itu juga tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, TNI Angkatan Laut serta relawan segera bergegas menuju lokasi penemuan untuk mengevakuasi jenazah yang sudah ditemukan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, korban yang bernama Riono alias Mehong, warga Desa Sempu, Kecamatan Sempu, bersama 2 orang temannya tengah memancing di kawasan Pantai Poncomoyo pada Minggu 28 Februari 2021 lalu. Namun naas, karena hempasan ombak pantai tersebut, korban akhirnya tenggelam dan terseret sejauh 14 km. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi Kompol Jenny Aljauza menyampaikan, korban ditemukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Peralatan yang dikerahkan yakni 1 perahu karet milik Basarnas dan juga 2 perahu milik nelayan. Dirinya pun menambahkan, korban sendiri dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan proses otopsi dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban. Terima kasih Mas, Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa ya, Selasa sekitar jam 15 tadi kita alhamdulillah bisa menemukan korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Jadi kalau bisa sedikit cerita kronologis, bahwasanya kejadian kan Minggu pagi, yang bersangkutan lagi kondisi mancing di wilayah pantai mana? Poncomoyo. Kondisi mancing jumlah bertiga. Satu dia mancing karena informasinya dapat ikan, nggak bisa menguasai ikannya karena besar, dia jatuh ke bawah. Setelah dapat itu kita kontak dengan tim Basarnas mulai hari Minggu. Kita melakukan pencarian, Minggu kita tidak dapat temukan, kita lanjut dari kedua sampai hari Senin pun sampai sehari kita muter juga tidak ditemukan. Setelah di Selasa tadi pagi sampai siang kita juga pencarian tidak ada ditemukan. Untuk peralatan kita gabung dengan Basarnas, kita gunakan 1 unit perahu milik Basarnas sama 2 perahu milik nelayan wilayah Raja Besi. Kondisi korban sendiri gimana Dan? Kondisi korban saat ini sudah meninggal dunia. Jadi ini sementara, ini kan sudah ditemukan, sudah dikawal sama pihak Polsek, sama pihak kesehatan, rencana mau dibawa ke puskesmas terdekat. Kenapa dibawa puskesmas terdekat? Dalam arti untuk dilakukan visum luar. Jadi kalaupun toh memang mekanisme dilakukan otopsi. Kenapa? Karena biar tahu sebenarnya penyebabnya kenapa. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau diotopsi, ya kita buatkan pernyataan kepada keluarga korban. Biar tidak muncul permasalahan di kemudian hari, jangan sampai menyalahkan sana sini. Nurholis Majid, anggota Basarnas menyampaikan, kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan operasi pencarian yakni faktor ombak besar, angin dan cuaca ekstrim. Untuk korban sendiri dalam proses pencariannya, oleh keluarga sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak Basarnas. Setelah ditemukannya korban, maka proses pencarian korban tenggelam di Pantai Poncomoyo resmi diberhentikan.
Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungannya. Untuk proses pencarian dalam musibah kali ini banyak kendala yang kita hadapi, terutama kalau di daerah laut ini itu kadang ombak besar, cuaca juga ekstrim, angin, jadi pokoknya banyak halangan untuk melakukan operasi. Alhamdulillah dari pihak keluarga itu sudah dipasarkan ke tim SAR gabungan. SAR gabungan antara lain mungkin dari TNI Polri, BPD, RAPI, dan elemen yang tergabung lainnya. Jadi pasrahkan kepada tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi, pencarian, dan pertolongan. Jadi dari pihak keluarga itu sudah pasrah, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ke tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Polresta Banyuwangi kembali menyita uang palsu asing senilai 100 juta euro atau senilai 1,7 triliun rupiah. Ya, sitaan ini merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan atas kasus peredaran uang palsu sebelumnya. Jika ditotal keseluruhan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Pemirsa, Polresta Banyuwangi kembali menyita uang palsu dari pecahan mata uang asing pada Senin 1 Maret 2021. Jika dinilai dalam bentuk rupiah, nilainya sangat fantastis, yakni 1,7 triliun rupiah. Hal ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian Resor Kota Banyuwangi, di mana 10 tersangka berhasil ditangkap dan juga menyita uang senilai 2,8 triliun uang palsu dari berbagai negara. Jika ditotal keseluruhan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Dalam pengembangan terbaru yang dilakukan oleh petugas kepolisian, kembali mendapatkan tambahan barang bukti uang palsu asing senilai 1,7 triliun dari tersangka HW yang berasal dari Sidoarjo, salah satu dari 10 tersangka yang diamankan polisi. Selain mata uang euro, polisi juga menyita mata uang koleksi total senilai 10.000 yuan China renminbi. Jika ditaksir dalam rupiah, nilainya juga tidak kalah fantastis. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menyampaikan, barang bukti yang disita yakni sejumlah 100 lembar uang euro senilai 1 juta, di mana uang euro tersebut berlaku dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Berlaku untuk 15 negara dan hanya untuk barang koleksi. Dirinya menambahkan uang euro yang diamankan sebagai barang bukti tersebut tidak ada pecahan hingga 1 juta. Karena kasus tersebut masih dalam pengembangan, masih terbuka kemungkinan adanya tersangka maupun barang bukti baru. 2021 dari hasil pengembangan oleh anggota opsional dan penyidik, kita menemukan sekitar 100 lembar uang pecahan 1.000 euro. 1 juta euro. 100 lembar uang pecahan 1 juta euro. Sehingga ini kalau dinominalkan ke rupiah itu sekitar 1,7 triliun. Di mana euro ini berlaku di tahun 99 sampai dengan di tahun 2000 di 15 negara dan sekarang menjadi barang koleksi dari hasil pengembangan di sebuah hotel. Kemudian di sebelah kanan ini ada juga ini apakah berupa souvenir ataukah merupakan mata uang. Kita sementara harus mengecek kepada konsul Jenderal China karena di sini tertulis Zonghua Renmin Yinhan. Kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menjawab dari kegiatan yang sebelumnya untuk pengembangan kepada 2 DPO lanjutan. Sampai dengan hari ini untuk DPO itu berproses dan sementara di dalam bentuk kegiatan penyelidikan oleh anggota lapangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, vaksinasi COVID-19 tahap pertama selanjutnya diberikan kepada 13.000 tenaga pengajar di Banyuwangi secara bertahap.
Salah satu vaksinasi juga diadakan di Kecamatan Songgon yang kali ini dihadiri oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dengan tujuan untuk memantau langsung pendistribusian vaksin Sinovac COVID-19. Pemirsa, sebanyak 2.540 vaksin Sinovac COVID-19 dosis tahap kedua tiba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, vaksin tersebut juga sudah didistribusikan kepada 62 vaskes yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pada Senin 1 Maret 2021 pagi, sebanyak 13.000 tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Banyuwangi mulai menerima vaksinasi virus COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama tersebut dilaksanakan di beberapa titik vaskes yang ada di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti halnya vaksinasi untuk tenaga pengajar ini juga dilakukan di Puskesmas Songgon. Sebanyak 38 tenaga pengajar di Kecamatan Songgon mulai menerima vaksinasi tersebut. Adapun tenaga pengajar yang menerima vaksinasi COVID-19 ini yakni mulai dari tenaga pengajar tingkat pendidikan usia dini atau PAUD hingga tenaga pengajar sekolah menengah atas atau SMA. Pada kesempatan vaksinasi tahap pertama di Kecamatan Songgon ini nampak dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno. Dalam hal ini, PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno juga ikut menerima vaksinasi tahap pertama bersama 38 tenaga pengajar di Kecamatan Songgon. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi pada saat diwawancarai awak media, Suratno mengatakan bahwasanya vaksinasi tahap pertama untuk tenaga pengajar ini akan dilaksanakan secara bertahap. Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini Suratno juga menjelaskan vaksinasi untuk tenaga pendidik ini dari pemerintah pusat yang bersifat wajib. Selain itu, Suratno juga menambahkan apabila bagi guru yang tidak mau divaksin, maka terpaksa tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kita mengikuti jadwal bahwa saat ini kan memang masuk tahap kedua ya, dengan prioritas untuk pelayan publik. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan itu juga menjadi salah satu pelayan pendidik yang diutamakan oleh pemerintah pusat dan di Banyuwangi. Di Banyuwangi tentu kita mengusulkan semuanya. Jumlah guru kita ada 13.000 lebih, mulai dari guru SD, SMP, PAUD, ya, dan juga kita yang ada di pendidikan menengah atas. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat kan ini sebuah kewajiban. Nah, secara moral sih kalau gurunya nggak mau divaksin, bagaimana dengan jaminan kesehatan terhadap anak didiknya dan juga komunitasnya? Ya otomatis nggak bisa. Kalau nggak mau dia nggak bisa melakukan pembelajaran tatap muka ke depan. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.